Ya halo guys, ketemu lagi bersama saya Ricky Randy. Di video kali ini saya akan bahas lanjutan tentang tryout ujian nasional fisika 2019 tentang USBN UNBK atau buat kalian yang mau SBMPTN bagian yang ke-9 ya. Saya akan bahas ada 4 soal di sini. Pastikan tonton dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa membantu kalian semua ya. Dan kalian semua bisa sukses dan saya doakan bisa mendapatkan universitas yang terbaik yang kalian impikan. Jangan lupa ajak teman-teman kalian download aplikasi Bimba Smart, semuanya free. Jadi saya butuh dukungan pada kalian semua buat bantu share. Saya mengucapkan terima kasih kalau kalian udah bantu share dan udah download aplikasi ini sebelumnya. Oke, nomor 36. Perhatikan gambar berikut. Grafik tersebut menyatakan gaya bekerja pada benda bermassa 2 kg dalam waktu 4 second. Jika benda mula-mula diam, tentukanlah besar energi kinetik ya. Energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat ya. Jadi harus ada kecepatan ya. EK2 berarti di sini. Karena EK1-nya mula-mula diam ya. EK1-nya 0. Pakai data apa? Ya, ini antara F sama T ya. Harus ingat ya. F sama T perkalian F sama delta T itu adalah impuls sebenarnya. Ya, atau ini adalah luas grafiknya sebenarnya. Nah, ini disamakan dengan apa? Impuls itu adalah delta P, ya kan? Delta P itu adalah M kali V2 min V1. Nah, ini disamain nih, berdua ini. Luas grafiknya luas segitiga ya. 4 kali 20 bagi 2, ya kan? Alas kali tinggi bagi 2 sama dengan massa kali V2 min V1-nya 0, ya. Dapat V2-nya adalah 20 meter per second ya. 20 meter per second. Oke, tinggal masukin nih. EK2 nya berarti setengah kali 2 kali V-nya adalah 20 tadi ya, 20 kuadrat. Hasilnya adalah 400 joule. Oke, semoga ngerti semuanya. Nomor 36. Nomor 37, sebuah mangkuk diletakkan di atas kubus pejal ya. Ingat ya, mangkuk ini berarti tengahnya kosong. Berarti ini adalah luas permukaan nanti pakainya ya, atau luas kulit. Oke, jika sistem dalam keadaan setimbang di manakah letak titik ketinggian titik beratnya. Jadi anggaplah sumbu XY-nya kan nggak ada di sini ya. Saya anggap di tengah-tengah persis ya. Jadi ini adalah titik 0,0. Bangunan pertama yang bawah, bangunan kedua yang bola ya. Nah, ini ditanya sebenarnya cuma Y-nya aja karena kan ketinggian ya kan. Nanti tetap pakainya volume sih karena ini bendanya ada yang pejal, ada yang kosong. Nanti ini Y kali V. Oke, saya biasakan pakai tabel ya untuk ngerjain titik berat itu supaya kalian gak bingung. Nah, kita harus cari titik berat masing-masing dari setiap bagian ya. Kalau benda 1 kubus udah jelas ya, 2R pasti tingginya ya R ya. Volumenya 8R pangkat 3 ya kan, kubus. Lalu benda 2 ini setengah bola tapi kosong. Itu adalah setengah dari R-nya ya, dia di tengah-tengah. Tapi letak ketinggian ini setengah R dari alasnya bola, itu letak dari 0,0-nya adalah 5/2R, harus ngerti ya. Sampai sini kan 2R tambah lagi setengah R gitu ya. Jadi 5/2R. Nah, volume setengah bola ya, setengah kali 4/3 ya, jadi 2/3 PR pangkat 3. Nah, ini tinggal dikaliin ya, 8R pangkat 4 sama 5/3 PR pangkat 4 ya. Ini dijumlahin, ini juga dijumlahin. Anggaplah ini A, ini B. Nah, titik beratnya ya 0, tinggal A per B ya kan. Nah, ini tinggal dijumlahin ya, 8R pangkat 4 ditambah 5/3 PR pangkat 4 dibagi dengan 8R pangkat 3 tambah 2/3 PR pangkat 3 gitu ya. Ini mau gak mau Pi-nya harus ganti angka ya kalau kalian mau dapat benar-benar angka. Kalau enggak ya didiamin dalam Pi dulu aja. Sini berarti R pangkat 3 nya saya keluarin ya, 8R tambah 5/3 PR gitu ya, dibagi
R pangkat 3 saya keluarin 8 tambah 2 per 3 pi. Oke, nah ini bisa dicoret sih R pangkat 3 nya. Nah kalau misalnya mau tetap dalam pi ya seperti ini. Tapi kalau pi nya kalian ganti 3,14, berarti bisa dihitung ya, 8 R tambah 5 per 3 kali 3,14 R gitu ya, dibagi 8 tambah 2 per 3 kali 3,14. Oke. Nah ini hasilnya kalau dibikin koma jadinya 1,3. Ya 1,3. Bentar ya, 8 tambah, ya benar ini 1,31 R ya. Jadi letak titik beratnya sekitar 1,3 R dari dasarnya kubus ya. Oke, semoga ngerti semuanya tentang titik berat ya. Kalau bingung kalian bisa cek lagi video simpel konsepnya titik berat. Nomor 38, ada bandul bermassa M diikat pada tali lalu direntangkan ke kanan setinggi H. Jadi ini posisi pertama, lalu dia nabrak. Ya kan, balok menumpuk balok yang diam, keduanya menyatu, tentukanlah kecepatan balok saat menyatu dengan bandul. Jadi ini posisi 2. Nah, kalian harus ngerti dulu sesaat sebelum dia nabrak ya. Jadi waktu posisi 2 ini bandul sesaat sebelum nabrak itu akan berlaku kekalan energi mekanik. EP1 tambah EK1 sama EP2 tambah EK2. Posisi 1 itu diam, cuman ada MGH gitu ya. Posisi 1 diam, posisi 2 EP-nya nggak ada gitu ya, ada kecepatannya MV2 kuadrat. Nah ini M-nya bisa kita coret ya. Jadi dapat V2-nya adalah akar 2GH. Oke, nah waktu dia sesaat sebelum nabrak balok, kecepatannya ada nih akar 2GH. Sedangkan baloknya diam ya kan. Ini V balok, ini V M gitu ya, misalnya V masanya, V balok. Oke, berlaku kekalan energi, kekalan momentum. Tentukan kecepatan balok saat menyatu. Kalau menyatu berarti V balok aksen sama dengan V massa benda yang aksen ya, V aksen gitu ya. Ini tidak lenting sama sekali sih. Kekekalan momentum adalah VB kali massa tambah V kotak gitu ya, kali masanya kotak sama dengan VB aksen kali massa benda tambah VM aksen kali massa bendanya. Nah, di sini VB-nya udah tahu ya, akar 2GH kali M kecil tambah, ini balok ya, kebalik saya. VB-nya balok, awalnya diam tambah, nah VM-nya yang akar 2GH ya, akar 2GH kali M kecil sama dengan, nah ini kan V aksennya sama tadi saya udah bilang ya, kali M besar tambah M kecil ya. Maka dapat nih kecepatan mereka berdua adalah M kecil akar 2GH dibagi dengan M besar tambah M kecil ya. Oke, semoga ngerti. Semuanya ini kekekalan momentum. Kekekalan momentum digabung sama kekekalan energi mekanik ya. Nomor 39, kawat lurus dibentuk melengkung seperti gambar berikut. Kawat tersebut kemudian dialiri arus listrik 0,5 ampere. Berapakah besar induksi magnet pada pusat lingkaran? Berarti ini kawat melingkar ya. Anggaplah ini yang satu, ini yang kedua. Karena kawat satu 4 jari kalian ke arah bawah, maka dia titik ya, B1-nya keluar bidang. Kawat kedua ke arah sana, maka dia cross di tengah-tengahnya B2. Jadi nanti akan dikurang ya. Kalian hitung dulu B1-nya adalah min 0 I1 per 2pi kali jarak dari kawat satunya adalah 12 cm ya. Nggak pakai pi ini. Karena kawatnya melingkar nggak pakai pi ya. Jadi min 0 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I1. I1-nya tadi 0,5 ampere ya. Kawatnya arus listriknya sih sama, mau kawat 1 kawat 2 ya. Bawahnya 0,24 berarti ya. Ini dihitung. Lalu B2-nya adalah sama ya, 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 0,5 per 2 kali jaraknya adalah berarti 0,08. Oke.
Yang pertama ini 8,33 pi. Ya, 8,33 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, yang kedua adalah 12,5 ya, 12,5 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla juga. Nah, berarti yang lebih besar adalah yang ke arah B2 ya, yang ke arah cross. Berarti besarnya adalah tinggal B2 min B1 ya. 12,5 dikurang 8,33 hasilnya adalah 4,17 ya, pi kali 10 pangkat min 7. Oh iya, di sini kawatnya setengah lingkaran ya, saya lupa ya. Ini kawatnya setengah lingkaran, berarti tinggal dikali setengah sih. Jadi setengah B1, setengah B2, berarti ini setengah dari B1 kurang B2 ya. Ini tinggal dibagi 2. Hasilnya adalah 2,09 ya. 085. 2,085 pi kali 10 pangkat min 7. Oke. Jelasnya ini tinggal dibagi 2 nanti, ini juga dibagi 2. Karena kawatnya setengah lingkaran ya. Ini rumus kawat melingkar kalau satu lingkaran. Kalau dua lingkaran ya tinggal kali 2. Kalau setengah lingkaran kali setengah. Oke, semoga ngerti semuanya. Nomor 39 ya. Saya akan bahas berikutnya. Pastikan kalian subscribe, juga follow Instagram kita @bimbel.smart. Sampai ketemu di video berikutnya. Bimbel Smart, your smart solution.